Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa qa'im bihuquqillah ma'awafatillah wa fadhallah. Nawaitu at-ta'alim wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifadah wal has'at wa suki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Para alim, para ulama, para asatidz, para hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang sirah, sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana pada bulan kemarin kita telah membahas setengah dari 5 hadis atau 5 poin keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan keistimewaan tersebut terhadap nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya yang telah kita terangkan di poin pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW diberikan pertolongan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan rasa takut, rasa gentar terhadap hati-hati musuh Islam. Walaupun jarak musuh tersebut berjarak dengan jarak yang akan ditempuh selama 1 bulan. Jarak dari yang sangat jauh ini, tatkala musuh-musuh Islam mendengar tentang agama yang dibawa Nabi Muhammad Islam, musuh-musuh tersebut gentar dan takut, dan ini sudah kita bahas. Lalu adalah indal azzi anil ma, yaitu dijadikan semua muka bumi menjadi suci untuk kita laksanakan sholat, kecuali memang tanah tersebut ada kotoran, najis, atau tanah tersebut adalah tanah pemakaman atau kuburan. Artinya di poin kedua ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertayamum tatkala sudah tidak ada air. Kemarin sudah kita jelaskan tentang sebab-sebab dibolehkannya tayamum, yaitu apabila kita sakit, mempunyai sakit, apabila kita menyentuh air sakit, khawatir tambah parah, khawatir menular, khawatir bisa memberikan sebab yang menimbulkan kematian, itu boleh kita bertayamum. Itu adalah keistimewaan yang tidak diberikan terhadap umat-umat selanjutnya. Nah, yang kita akan bahas sekarang melanjutkan tentang tayamum. Di situ ada sakit, apabila seorang sakit yang di tubuhnya yang ada luka, ini sangat penting. Di tubuhnya yang ada luka, itu ada yang luka, ada yang tidak diperban. Banyak orang awam tidak tahu cara melaksanakan tayamum. Apabila banyak melalui diperban sampai seminggu caranya melaksanakan umum, sehingga sholatnya tidak sah, ya. Tayamumnya sudah tidak sah, ya berarti sholatnya tidak sah. Yang apabila kita mutayamum dalam keadaan luka,
tahu itu apabila anggota tayamum itu muka dan tangan. Apabila luka ada di tangan, luka ini kita haruskan tayamum seluruh anggota wudu? Enggak, kita harus memulai dengan wudu. Kita wudu dulu. Semua karena ada luka jadi kita niat wudu dulu, basuh muka dengan, setelah basuh muka dengan air ini yang dikeringkan dengan kain, baru setelah kita sampai ke tangan yang luka ini baru kita niat tayamum. Nawaitu tayamum istibahatus shalah li fardhis shalah, ngambil debu baru kita tayamum. Begitu disambung sampai setelah membasuh tangan yang luka tadi dengan tayamum, disambung lagi dengan wudu, karena di kepala tidak ada luka, terus ke kepala lanjut ke kaki, begitu seterusnya. Di lain tangan ada di muka ada luka dan lainnya seperti yang ditayamum juga, dan kita harus yang secara singkat, apabila ada gig atau apa namanya, atau mencegah air dan menutup luka, itu sama apa namanya, penutup, terus kita tayamumi lagi, tayamumi dengan debu, tayamumi dengan apa perban itu ada di anggota tayamum, tangan atau muka, itu banyak, itu harus mengulang mengkotok sholat. Dia sholat dengan pakai perban, dia sudah tayamum, ya, itu harus mengkotok sholatnya, karena tayamumnya itu apa namanya, tayamum karena apa namanya, tidak, karena wudhunya itu terhalangi dengan ini, dan diganti dengan tayamum istibahat sholat, membubuhkan sholat saja. Dia harus mengkotok sholatnya, berapapun banyaknya, seberapa banyak, seminggu, sebulan pakai ini harus kotok. Ini banyak orang nggak tahu. Lalu apabila luka itu berada di luar anggota tangan dan muka, apa perban itu sangat dan melebihi daerah yang luka, sangat bisa ambil tubuh yang suci tadi, dia dipakaikan perban keadaan suci maupun tidak suci, ini digotok, tetap harus digotok, karena itu ngambil tubuh itu harus digotok. Dan yang masalah terakhir, apabila yang luka tadi yang sakit dalam berhati, itu harus digotok juga. Misalkan kecelakaan atau dia mempunyai luka, dia masih dalam keadaan suci toharoh, tapi pas diperban yang melayani dokter di rumah sakit itu misalkan perempuan bidan, lalu nyentuh dengan bidan, berarti dia sudah tidak toharoh. Harus mengulang sholatnya, mengkotok sholatnya berapa kali dia menggunakan gih atau
atau ini apa namanya, perban atau handeplas itu harus dimulai. Banyak orang nggak tahu pakai perban handeplas yang apa namanya, yang mencegah masuknya air lalu diganti dengan tayamum. Orang banyak nggak tahu, masa bodoh tidak tahu, akhirnya dia dengan kebodohan dia. Nah, ini yang perlu disampaikan tentang tayamum, dan banyak tentang tayamum permasalahan-permasalahan, dan ini dijelaskan secara singkat saja. Ini semua muka bumi, tanah di muka bumi ini suci bagi kita untuk kita jadikan tempat ibadah untuk sholat. Poin keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, uhillat lana al-ghanaim, kata Nabi Muhammad SAW, al-harb wahiyallati ya'khudul muslimin fi harbihim ma'al kuffar. Jadi keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW tatkala peperangan, jadi pas muslim itu dihalalkan mengambil harta benda dari musuh orang kafir. Jadi kafir harbi, kafir yang benar-benar harus kita jihad, harus bunuh, halal darah dan hartanya. Boleh kita membunuh dan boleh kita mengambil harta mereka, harta rampasan dari perang. Poin keempat selanjutnya, keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, wa'titu syafa'atul uzma fi irahatin nas min hauli mawqifil. Ini yang paling terpenting, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala, asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung nanti di yaumil qiyamah. Pertolongan di saat kita genting di padang mahsyar, pertolongan untuk kita dijauhkan dari pertolongan untuk kita tidak jatuh tatkala meniti sirat yang sangat kecil. Tatkala kita meniti sirat, kita dikatakan di beberapa riwayat itu sirat tergantung dengan amal kita baik sirat tanpa niti, ada yang apa namanya, seperti ada rombongan seperti kilat di sana petir, tiba surga. Terus ada macam-macam ahli maksiat meniti sirat itu tergopoh-gopoh, bahkan dalam riwayat sirat itu sangat kecil, lebih kecil dari rambut dan lebih tajam daripada dari pedang. Syafaat yang sangat dibutuhkan di yaumil qiyamah, syafaat yang apa namanya, orang-orang di padang mahsyar nanti matahari hanya berjarak 1 jengkal sehingga tergantung amal yang ada di padang mahsyar. Yang ahli maksiat mereka akan keluar kering membanjiri, dan diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Orang sangat gentingnya Bapak Ibu sekalian di padang mahsyar itu, orang lupa anaknya, orang lupanya, ya, anak lupa sama orang tuanya, semua tidak kenal, lupa tetangganya, nafsi-nafsi juga, sendiri-sendiri, tidak bisa apa namanya membantu orang terdekatnya sewaktu di dunia, nafsi-nafsi, semua bingung, pengen minta syafaat siapa, golongan syafaat kepada siapa, para apa namanya, tatkala itu di kerumunan padang mahsyar melihat Nabi Adam, mereka pergi menuju Nabi Adam meminta syafaat Nabi Adam, namun Nabi Adam angkat tangan, ini bukan bagianku. Yang pantas memberikan syafaat adalah orang yang tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku telah pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Pergi
Nabi Nuh alaihissalam, lalu disuruh kepada Nabi Nuh. Semua mereka berangkat kepada Nabi Nuh, jawabannya sama, angkat tangan. Tidak mampu, kegaduhan. Jadi, ya, yang mencegah. Nuh menyuruh pada Nabi Ibrahim, sama, Nabi Ibrahim angkat tangan, tidak mampu untuk memberikan syafaat. Nabi Ibrahim, Nabi Musa angkat tangan, sama jawabannya, tidak bisa syafaat kepada orang-orang yang ketakutan pada waktu itu. Disuruh Nabi Isa, tidak. Lalu akhirnya Nabi Isa menyuruh ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka yang berduyun-duyun, tidak ada opsi lagi kecuali opsi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad berkata, analah, analah, analah. Ini bagianku, ini bagianku. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam Wasallam bersimpuh bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Khalik yang menciptakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersujud kepada Allah taala. Lalu kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, angkat kepalamu, angkat sekarang, angkat kepalamu wahai Muhammad. Isfa syafa wasal qota. Ini dikasih keluasan Allah Subhanahu wa taala, dikasih 100% keluasan kepada Nabi Muhammad. Isfa syafa, berikan syafaat kepada manusia wahai Muhammad. Wasal qota, apa yang engkau mau. Nabi Muhammad waktu itu mencari satu persatu sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu rela turun ke neraka. Rela nyari satu persatu umat, apakah masih ada umat. Allah Subhanahu wa taala dari saking rahmatnya, dari saking Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, satu persatu dimintakan Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua mempunyai, semua para nabi mempunyai doa, dan doa para nabi sebelum aku sudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi mempunyai permintaan besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi Muhammad SAW, aku mempunyai terbesar, doa terbesar yang aku simpan dan aku belum minta kepada Allah dan belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad. Aku simpan, memang aku sengaja aku simpan doa ini, dan aku minta doa di padang mahsyar, maka Allah pun memberikan syafaat kepada orang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu pertanyaannya, apakah maka Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, syafaati, syafaati ahli kabair. Ini hadis sudah sudah kita kenal. Bahkan kalau kita ziarah makam Nabi Muhammad SAW yang ada di kota Madinah, mudah-mudahan yang belum ke Madinah bisa cepat ke Madinah. Itu ada tulisan hadis ini, syafaati li ahli kabair. Syafaatku diperuntukkan orang-orang maksiat besar. Sebesar kita, sebesar apapun dosa kita, sejauh apapun kita melanggar ajaran
pasti kata Nabi Muhammad, syafaatku untuk kepada orang tersebut. Namun ada satu catatan Bapak Ibu sekalian. Ada salah satu amalan atau bentuk yang Nabi Muhammad SAW itu tidak mampu angkat tangan untuk memberikan syafaat, apa? Yaitu puasa. Hati-hati, banyak Masya Allah di Kota Malang orang-orang yang mokel tidak puasa. Ini Nabi Muhammad SAW angkat tangan di antara orang mencari syafaat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka memegang jubah, sampai memegang jubah, ujung jubah Nabi Muhammad SAW, pakaian Nabi Muhammad SAW, meminta syafaat SAW. Ternyata orang yang menjerit itu adalah orang yang tidak berbuat, tahu puasa itu. Nabi Muhammad tatkala ingin meminta syafaat, mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, ketahuilah inna khasmahu Ramadan, shaum Ramadan. Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya musuh orang ini, musuh orang ini, hal yang memberatkan orang ini saat ini adalah dia tentang puasa. Dia tidak puasa ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menurunkan Nabi Muhammad berkata, bariun semahu Ramadan. Apa Nabi Muhammad bagaimana Allah kecelakaan bagi dia yang terlepas dari syafaat Rasulullah. Nabi Muhammad Ramadan, aku berlepas diri kepada siapa yang menjadi musuh baginya puasa Ramadan. Tidak puasa sengaja, apalagi tidak puasa dengan mokel terang-terangan. Terang-terangan sekarang. Setengah dulu 10 tahun yang lalu, sekarang bukan setengah lutut, tabirnya dibuka di mana-mana. Tidak ada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati mu'afa illa mujahirun, kata Nabi Muhammad SAW. Semua umatku dimaafkan oleh Allah, diterima taubat illa mujahirun, kecuali orang-orang yang terang-terangan bermaksiat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Terang-terangan maksiat Allah sekarang. Maksiat di mana-mana. Mungkin sekarang 20 tahun yang lalu, 50 yang tahun yang lalu, bermaksiat mau ke diskotik, mau ke diskotik atau bar, dan itu jumlahnya 1-2 dan sembunyi-sembunyi takut. Sekarang orang orang di kampung nggak mau joget, didatangin orang-orang joget sonhor, joget nenek tua-tua. Maka dari itu satu dan MUI Jawa Timur mengharamkan sonhor karena di dalamnya banyak kemaksiatan. Di dalamnya didatangi itu seperti seperti bar, karaoke, diskotik kampung, bahasa kasarnya diskotik masuk kampung. Oh, masih banyak ini, masih banyak masih banyak orang alim yang memberikan fatwa dengan referensi kitab fikih masih dilawan. Oh, alasannya ekonomi. Gimana alasannya ekonomi? Yang kaya, yang tambah kaya, yang punya son, yang panitia. Bahkan saya sendiri di kampung itu, jujur Bapak Ibu sekalian, itu sampai ditarik sumbangan anak kecil itu semua dipukul rata. Anak kecil besar dipukul rata. Itu sumbangannya 800.000, bayangin. Ada
berat. Pasien ini masuk mujahirun. Apa namanya, kita mendengar guru-guru kita bahwasanya Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, Allah yarhamu, ini gurunya para kiai se-Malang Raya. Jadi ngajinya ke beliau, orang alim Masya Allah. Pondoknya di Bumiayu. Itu tiap hari ngaji kitab ada 11, ada fan ilmu, ada 11 kitab yang berbeda-beda yang beliau ajarkan kepada para kiai. Yang ngaji itu bukan ecek-ecek, bukan orang awam, kiai semua. Jadi ada 11 ilmu yang diajarkan setiap hari. Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, insyaallah. Beliau pernah bilang, ya, kalau ingin tahu bagaimana keadaan macam-macamnya manusia nanti di hari kiamat, lihatlah karnaval. Ya, lihat karnaval, ada yang juga gini, ada yang jadi ini. Lihat nanti di hari kiamat karnaval, pemandangan yang kita lihat di waktu karnaval ya kayak gitu di hari kiamat. Waliyadzubillah. Ada yang jadi ada yang jadi menatang, jadi ini, jadi waliyadzubillah. Kita meyakini ya, yang ngomong ini orang istiqomah, orang yang dakwah ikhlas, dakwahnya tidak pernah memungut biaya jalan kaki, gak punya biaya jalan. Orang-orang ikhlas seperti ini kita harus ambil omongannya. Iya, kalau mau lihat bagaimana nanti seremnya macam-macamnya manusia di hari kiamat, lihat kenapa. Ya, semua sudah sekarang mujahirun, alasan ekonomi ya. Semua ekonomi, jual ganja, ya, bandar-bandar ganja, semua kaya, alasan ekonomi. Tapi tetap kalau haram ya haram, nggak ada alasan ekonomi singkirkan. Jual ganja, ya, judi online menggiurkan, membuat kaya. Tapi kalau haram, ya, itu. Tapi alhamdulillah dengan fatwa ini sebagian sekarang ada saja, tapi masih ada di Kabupaten Malang masih mengadakan sholat Allah. Yang joget-joget itu sudah nenek-nenek punya anak, gak tahu malu, suaminya kemana, gak ada rasa cemburu. Ya, perempuan itu ada mahkota dalam perempuan itu al-hishma wal haya, rasa malu dan rasa hormat. Kalau sudah hilang rasa malu, rasa hormat, sudah hilang kehormatan perempuan. Allah dilihat, kok mau dilihat lelaki ajanib yang bukan mahram, harimnya perempuannya diumbar di mata orang, sama aja menjual aurat mereka depan laki-laki yang bukan mahramnya, yang seharusnya istrinya itu dinikmati untuk diri sendirinya. Semua sekarang istri-istri kaum muslimin sudah menjadi konsumsi publik setiap hari. Waliyadzubillah. Nah, ini pengecualian orang yang tidak puasa itu Nabi Muhammad SAW tidak memberi syafaat. Mudah-mudahan kita benar-benar diberikan syafaatul uzma oleh Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat. Lalu orang yang dapat syafaat itu dengan Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat berbondong-bondong ngikut di barisan Nabi Muhammad SAW. Itu berbondong-bondong menuju pintu surga. Dan tatkala Nabi Muhammad noktok surga, dan di situ ada malaikat ritual penjaga surga. Siapa yang noktok? Siapa yang bilang di luar? Ya, Muhammad bin Abdullah. Oh, kalau Muhammad aku bukakan, karena tidaklah pintu surga ini dibuka dan dikecualikan dan diperuntukkan itu hanya untuk kepada Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibukakanlah pintu surga dan masuklah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang yang diberikan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surga itu ada telaga Kausar, ada telaga Kausarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang satu persatu setelah mencekam di padang mahsyar kehausan
yang mendapat syafaat itu akan diteguhkan air satu persatu dari tangan mulia Nabi Muhammad SAW, tangan yang paling mulia. Mudah-mudahan kita bisa bersentuhan dengan tangan tersebut. Tangan yang paling mulia mengambil satu persatu air, diteguhkan dari Telaga Kausar, minum satu persatu. Dan orang yang ikut Nabi Muhammad SAW setelah minum itu kenyang dan tidak merasakan haus selamanya. Itu Telaga Kausar. La yatma'u abada, tidak pernah haus lagi, dahaga lagi setelah meminum Telaga Kausar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan nanti mampu dan pantas diberikan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkaca pada diri kita yang penuh dosa ini, tidaklah pantas kita mendapatkan syafaat itu. Tiap hari kita membuat sedih Nabi Muhammad SAW dengan dosa-dosa kita. Dulu kaum Quraisy, kafir Quraisy melemparkan kotoran ke muka baginda Nabi Muhammad SAW tatkala beliau beribadah. Namun kita yang saat ini umatnya Nabi Muhammad SAW selalu melemparkan kotoran dosa kepada Nabi Muhammad SAW. Terus diingat setiap hari, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu berbanyak menghitung diri bagaimana kita sering menyakiti Nabi Muhammad SAW. Karena setiap amal kita itu selalu disetor kepada Nabi Muhammad SAW, selalu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis itu semua amalnya satu persatu, mulai amal yang kecil, yang besar, yang banyak, yang sedikit itu dipertontonkan, disetorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya tahu satu persatu bulan demi bulan mengerjakan ini. Ya, tidaklah kita sadar bahwasanya kita setiap hari selalu membuat Nabi Muhammad sedih, sedangkan beliau sudah menunggu kita nanti di yaumil qiyamah dengan syafaatul uzma. Yuk kita perbaiki diri kita masing-masing, terutama kita sekarang ada di penghujung Safar, yang mana kita akan menyambut bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Rabiul Awal. Kita perbaiki tingkah laku kita dengan kita banyak mengikuti sunnah-sunnah beliau, banyak bersolawat kepada beliau, karena barang siapa yang banyak solawat nanti dia adalah orang yang terdekat posisi duduknya di surga. Sungguhnya orang yang banyak solawat dia mempunyai maqam yang tinggi, dekat duduknya dengan Rasulullah SAW. Maka yuk kita perbaiki diri dengan momen kita akan menyambut kelahiran Nabi Muhammad yang sebentar lagi, dan insya Allah itu 1 Rabiul Awal tepat malam Senin ini. Kita muhasabah diri, menghitung nilai-nilai amal dan amal-amal kita yang sangat sedikit, lebih sedikit dari dosa-dosa kita. Yang terakhir dari poin keistimewaan yang diberikan kepada Nabi sebelum yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu ursilat ilal khalqi kafatan insahum wa jinnahum bi khilafil anbiya qablahu fakanu yablughuna yab'athuna ila aqwamihim faqat. Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh makhluk secara utuh, insahum wa jinnahum, kepada manusia, baik manusia maupun jin, bi khilafil anbiya qablahu, berbeda dengan para anbiya sebelumnya, yang mana para anbiya sebelumnya hanya diutus kepada umatnya saja. Namun dakwah Nabi Muhammad universal, umum, diperuntukkan kepada kaum-kaum yang lainnya, bahkan dari bangsa jin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu tentang bab nasabuhu wa wafatu walidihi, tentang nasab baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya, dan wafatnya abahnya. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis, kullu
sababin wa nasabin maqtu'un ila yaumil qiyamah illa sababi yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua nasab manusia di muka bumi ini, semua sebab yang menjadikan dia hidup dan ada terwujud di muka bumi ini itu akan terputus sampai hari kiamat. Di hari kiamat nanti illa sababi wa nasabi, kecuali nasabku, kecuali sebabku, kecuali silsilahku itu tetap terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, ya Ustaz, itu kan Nabi Muhammad SAW anak laki-lakinya semuanya wafat, semua meninggal, dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan ini silsilah nasab melalui jalur anaknya yang bernama Sayyidah Fatimah Zahra. Sedangkan kalau gen perempuan genetiknya tidak kuat, ya memang nasab itu ditulis dan disahkan melalui jalur ayah. Semua umumnya manusia itu nasab ditulis melalui jalur ayah mereka, ya. Jadi ditulis bin fulan, ya. Meskipun perempuan fulan binti fulan ditulis nama ayahnya, kecuali satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu kekhususan Nabi Muhammad SAW. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Itu khususan bagi Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan dalam hadisnya, Fatimah bid'atun minni. Fatimah ini merupakan potongan bagian dariku, artinya anak dari Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hadis lain Nabi Muhammad menyinggung tentang cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain, inna ibnai hada sayyid, sungguhnya dua anakku ini, padahal cucu Nabi Muhammad SAW dalam redaksi hadis mengatakan dalam bahasanya inna ibnai hada, ya, sungguhnya dua anakku ini Hasan dan Husain, padahal cucunya dianggap anak. Berarti itu merupakan keturunan yang sah dari Nabi Muhammad. Sayyid adalah sayyid, keturunanku, ya. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW ada sebagian kaum musyrikin mengatakan Nabi Muhammad tidak punya keturunan, lalu dibantah dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya engkau yang akan terputus nasabmu, sungguhnya engkau yang tidak mempunyai keturunan. Sampai saat ini orang yang dimaksud yang menentang Nabi, yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai nasab keturunan, itu sampai sekarang tidak mempunyai keturunan, karena keberanian dia, kelancangan dia bilang Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai keturunan, karena hanya yang ada perempuan saja. Nah, ini namanya ahlul bait, ya, para habaib, para sahadah yang sekarang ada di muka bumi ini, yang ada di Indonesia maupun di mana, itu adalah keturunan sah Nabi Muhammad SAW. Karena nanti di akhir zaman yang muncul Al-Imam Muntadhar, imam yang kita tunggu, Imam Mahdi, itu merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang kita bahas di pertemuan kemarin-kemarin. Ya, Imam Mahdi itu nanti Bapak Ibu sekalian namanya sama dengan Nabi Muhammad bin Abdullah, ya, Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, dan beliau sendiri tidak tahu bahwasanya beliau Imam Mahdi, tahu-taunya sudah dibayar di Ka'bah, ya, antara Madinah dan Makkah keluarnya. Nanti tiba-tiba beliau tawaf, tiba-tiba semua umat seluruh dunia mufakat membaiat Imam Mahdi. Nah, itu Imam Mahdi merupakan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, dan bentuk dalil cukup untuk menerangkan bahwa nasab Nabi Muhammad dijaga sampai akhir zaman. Nasabuhu waliduhu, ayah Nabi Muhammad SAW bernama siapa? Abdullah. Masya Allah, Abdullah ini adalah anak yang paling terakhir dari anaknya Abdul Muthalib, paling terakhir, paling ganteng. Banyak disenangi wanita-wanita Makkah, ya.
Abdullah anak terakhir dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak 10, terakhir Abdullah. Tatkala sebelum mempunyai Abdullah, Sayyid Abdullah, Abdul Muthalib ini bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku kalau ini mempunyai anak sampai 10, ya, aku akan bunuh salah satunya. Allah, ya, mau dibunuh salah satunya. Lahir Abdullah 10 sudah. Abdul Muthalib mendapati nadar. Dengan apa? Cara memilih salah satu anaknya untuk dibunuh dengan undian, dikocok. Jadi namanya satu bulan Abdullah sampai dikocok berkali-kali, yang sampai 3 kali yang keluar Abdullah. Oh, sudah anak yang paling terakhir, paling ganteng, paling disayang, yang keluar Abdullah. Yang namanya nadar harus wajib dilakukan, ya, dan diselesaikan. Lalu kaum Quraisy waktu itu mengatakan kepada Abdul Muthalib, jangan, wahai Abdul Muthalib, jangan engkau bunuh Abdullah, karena kalau engkau bunuh dengan nadarmu, nanti umat selanjutnya itu harus wajib, ya, harus wajib membunuh salah satu anaknya. Maka kaum Quraisy menyarankan untuk menyembelih onta. Namun Abdul Muthalib tidak puas, terus diundi lagi, ditulis nama lagi, onta sama Abdullah, dikocok lagi, dikocok, keluar Abdullah, terus berulang-ulang sampai 100 kali. Penasaran apakah benar ya saran dari kaum Quraisy, dikocok sampai 100 kali, yang keluar nama onta ibil sampai 100 kali. Sampai 100 kali udah berhenti, saya sudah puas, berarti aku ingin mengganti nadarku untuk membunuh Abdullah ini dengan berkorban atau memotong 100 onta. Maka dari itu kita harus berterima kasih kepada Abdul Muthalib karena sudah menggagalkan nadar beliau untuk membunuh anaknya Abdullah. Kalau seandainya itu terjadi, maka sunnah itu akan menjadi wajib bagi kita saat ini. Apabila sudah punya anak, salah satu anak kita harus dikorbankan. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW, salah satu nama julukan beliau, namanya beliau adalah Ibnu Dhabihain. Nabi Muhammad itu, ya, Ibnu Dhabihain, putra dari 2 sembelihan. Ya, yang pertama bapaknya sendiri yang mau disembelih, yang kedua siapa? Sayyidina Ismail alaihissalam yang mau disembelih oleh Sayyidina Ibrahim, yang diganti oleh Allah dan dibawa oleh malaikat dengan domba. Ya, maka dari itu Nabi Muhammad SAW dikatakan Ibnu Dhabihain, putra 2 sembelihan Abdullah dan sembelihan Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ismail dan Ibrahim, nasabnya Nabi Muhammad SAW itu bersambung kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Lalu Abdullah bin siapa? Bin Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib itu namanya Syaibatul Hamad. Nama aslinya Syaibatul Hamad. Ini kita harus hafalkan dan harus kita perdengarkan kepada anak kita, ketimbang kita menghafal nama-nama artis, pemain sepak bola yang tidak mungkin memberikan syafaat pertolongan kita harus lebih afdal menghafal nama-nama yang mulia ini. Abdul Muthalib namanya Syaibatul Hamad, ya. Karena waktu lahir Abdul Muthalib itu ada tumbuh uban namanya Syaibah. Itu Syaibah artinya tua, artinya uban. Jadi ditemukan ada uban yang tumbuh di kepala bayi yang bernama Abdul Muthalib. Ya. Wa kunyatuhu Abdul Haris, kunyahnya Abdul Haris. Kunyah ini bahasa Indonesianya kunyah, misalkan saya namanya Umar, punya anak Abdul Qadir, dipanggil sama orang, bapaknya Abdul Qadir, itu namanya Abu Abdul Qadir, namanya kunyah. Pak Rahmat, bapaknya Rahmat, itu namanya kunyah. Abdul Haris, ini kunyahnya Abdul Haris. Ya.
Summiya bi Abdul Muthalib. Kenapa Abdul Muthalib? Ceritanya, bagaimana ceritanya diberikan nama Abdul Muthalib? Li'anna ammahu Al-Muttalib ja'a bihi ila Makkah radhifah. Karena paman beliau yang bernama Muttalib membawa beliau ke Mekah, ya. Wa huwa bihai'ah rifah. Sedangkan Abdul Muttalib ini Syaibatul Hamd tatkala dibawa pamannya yang namanya Muttalib, pakaiannya compang-camping seperti orang pengemis, miskin. Bahkan yusalu anhu fayaqul, orang-orang Mekah tanya, ya, siapa ini yang kau bawa, anak yang kotor ini, yang dekil ini? Huwa abdi, ya. Lalu Muttalib, pamannya Syaibatul Hamd Abdul Muttalib ini mengatakan, huwa abdi, dia hambaku, ya, dia hambaku. Hayaan min ayyakula ibnahi, karena malu mau mengatakan ini ponakanku, ya, karena malu mengatakan ponakanku, takut malu. Falamma adkhala Makkah wa aslaha min hali azhar annahu ibnu akhi falidzalika ila Abdul Muttalib. Maka dari itu karena Muttalib ini mengatakan huwa abdi, lalu Syaibatul Hamd ini dikenal dengan Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Ya. Tidak mampu kalau ini ponakannya karena malu. Tapi lama kelamaan Abdul Muttalib yang Syaibatul Hamd sudah memperbaiki penampilannya, tidak seperti orang dekil lagi. Baru Muttalib pamannya ini mengakui bahwa ini adalah anak dari saudaranya atau ponakannya. Lalu Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Hashim. Wa ismuhu, Hashim siapa Bapak Ibu namanya? Ismuhu, nama aslinya Amr, namanya Amr Hashim. Ya. Wa innama qila lahu Hashim. Ya, namun lama kelamaan dikatakan dan dipanggil namanya Hashim. Pasti orang Arab dan orang manapun ngasih nama itu pasti ada ceritanya dan ada kisahnya. Kenapa dikatakan Hashim? Li'annahu kana yushhidur tharid li quwwatihi fil jadbi. Karena Sayyidina Hashim ini pintar dan pandai bikin bubur sarid, harisah, kalau buburnya orang Arab harisah. Sarid li quwwatihi fil jadbi. Sarid ini bubur buat orang-orang sakit, ya. Bubur buat orang-orang sakit di kota Arab. Jadi yang paling pandai di kota Makkah membuat bubur untuk orang sakit yaitu Hashim. Li'annahu yushim, ya. Hashama yushimu ini muter membuat bubur, makanya dijuluki dan dikasih nama dan dikenal Hashim. Oh, itu Hashim karena pintar masak bubur. Karena kebanyakan orang Arab, Bapak Ibu sekalian, itu yang pintar masak laki-lakinya. Ya. Di Arab itu laki-laki yang kemana-mana, yang perempuan lehan, rebahan di rumah, yang belanja, yang masak laki-laki. Tapi kebanyakan memang belanja sama masaknya itu kebanyakan laki-laki di Arab. Ya, yang saya temukan itu yang belanja, jangan harap yang belanja itu kita menemukan perempuan yang pergi ke pasar. Ini dikatakan Hashim karena pintar bikin bubur untuk orang sakit. Bin Abdul Manaf, ya. Abdul Manaf ini nama aslinya Al-Mughirah, ya, Al-Mughirah. Luqiba bidzalika li'anna ummuhu hubba akhdamathu sanaman 'aziman lahu musamma Manaf, ya. Karena ibunya suka berkhidmat, suka membersihkan, suka menjaga sonaman azimah, berhala, patung yang agung di kota Makkah, patung yang agung yang namanya siapa? Manaf. Nama patung ini Manaf. Tsumma nadhara abuhu fara'ahu yuwafiqu Abdul Manaf bin Kinanah fahuwa Abdul Manaf. Maka dari itu dikenal Abdul Manaf ini dengan Abdul Manaf karena hambanya Manaf, karena ibunya suka berkhidmat, membersihkan, menjaga patung berhala yang bernama Manaf di kota Makkah.
bin Qusay. Ya. Bin Qusay ismuhu mujammi' wa likubidali annahu ba'da an ashirati fi bilad al-ta'ah haitsu ihtamat ummuhu Fatimah binti Sa'ad al-Khudri fi qissatin tawilah. Ya. Nama aslinya adalah Mujammi'. Ya. Mujammi' lukiba bidzalika li annahu ba'da an ashirati, karena Qusay ini tinggal jauh dari keluarga besarnya di bilad, di suatu negeri yang namanya Quta'ah, yaitu ummu Fatimah Sudri. Ya. Jauh namun selalu dekat di hati, namanya Mujammi', selalu dekat, selalu berkumpul meskipun jauh, namanya Mujammi'. Bin Kilab 5. Bin Kilab wa ismuhu Hakim, namanya Hakim. Walau kita berkilab 5 habati kilabus sayd. Ya. Kalau mau mengartikan kilab itu jamaknya kalab. Kalab itu anjing. Ya. Kalbun kalbani kilab. Ini kilab artinya anjing. Ya. Tapi namanya Hakim. Ya, orang-orang kan lebih mengenal julukannya, orang dipanggil julukannya. Karena suka apa beliau? 5 habati kilabus sayd, karena beliau suka memburu anjing, maka naik mauha dan memburu ikan, suka memburu ikan. Ya, beliau maka dari itu kilab, beliau dijuluki dengan kilab. Wa ismuhu Quraisyun bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir ini namanya Quraisy. Ya, Fihir salah satu kakek Nabi, nama aslinya Fihir Quraisy. Wa ilaihi yuntasabu qabail Quraisy, dan kepada Fihir ini dinisbatkan kabilah Quraisy. Jadi Quraisy yang ada di Arab itu nisbatnya kepada Fihir, namanya Quraisy. Jadi Nabi Muhammad itu anak turun dari Bani Quraisy, dari kabilah Quraisy yang ada di kota Mekah. Bin Malik bin Nadar wa ismuhu Qais. Nadar itu Qais. Boleh bin Nadar wajhi wa isyraqi jamali. Kenapa dinamakan Nadar? Nadar itu karena mukanya bercahaya, cerah. Ya, sehingga beliau dinamakan orang-orang dengan Nadar. Bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Adnan. Nah, sampai Adnan ini yang soheh nasabnya beliau Nabi Muhammad SAW sampai Adnan ini. Setelah Adnan itu banyak simpang siur, dan dikatakan di sini kadaban Nisabur, orang-orang ulama Nisabur menambah-nambah, bahkan di beberapa kitab itu sampai menulis nasabnya Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Itu masih simpang siur, kadaban Nisabur, ya, berdusta Nisabur. Sampai Adnan yang benar-benar sahih nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ummuhu Aminah, ibunya beliau adalah Aminah, Sayyidah Aminah. Wanita yang beruntung yang mengandung dalam rahimnya manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi Nabi Muhammad itu bertemu pada jami ummu ma'walidi fi jadil khamis, bertemu dengan ayahnya, nasabnya itu di kakek yang kelima, di Kilab. Ya, namanya Kilab, bertemu di situ. Walaupun tufiya waliduhu, dan telah wafat meninggal ayah beliau Abdullah wa huwa fi batni ummihi, tatkala Nabi Muhammad SAW masih berada dalam rahimnya ibunya Nabi Muhammad SAW, hamil Nabi Muhammad SAW, yang mana tatkala Sayyidah Aminah ini hamil Nabi Muhammad tidak tahu, tidak sadar kalau hamil, karena selama hamil beliau tidak pernah merasakan gejala orang hamil seperti ibu-ibu lazimnya, karena beliau tidak pernah merasakan sakit apapun tatkala mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang beliau dapati hampir setiap malam
Sayyidah Aminah ini didatangi para malaikat dan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira bahwa di dalam rahimnya ada manusia terbaik yang akan lahir, manusia termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah merasakan sama sekali Bapak Ibu sekali, sama sekali tidak pernah merasakan alaman, ya, tidak pernah merasakan rasa sakit. Ini keagungan Nabi Muhammad SAW dan sungguh beruntung Sayyidah Aminah. Bahkan sedikit tentang tentang kelahiran beliau. Ini banyak orang nggak tahu, catatan penting. Ya, tatkala beliau lahir juga tidak ada rasa sakit yang dirasakan oleh ibunda baginda Nabi Muhammad SAW. Ini pertanyaan ya, yang sangat penting. Ya, mohon maaf sebelumnya. Apakah Nabi Muhammad itu lahir seperti bayi biasa? Artinya lahir melalui kemaluan orang tua, kemaluan ibu. Ini pertanyaan penting. Mungkin orang banyak tahu. Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu sekalian, lahir bukan melalui kemaluan ibunya. Tidak mungkin manusia suci keluar dari tempat yang paling kotor. Sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin keluar dari kemaluan ibu. Ya. Dalilnya apa? Itu dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ya. Saya kitab Iblis, ya, yang mengarang kitab Iblis yang dibukukan oleh muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad Ajib Al-Hasani mengatakan Syekh Abdul Salam Syekh Aziz Ad-Dabbagh mengatakan karena maudi'uhu, dia mengatakan kelahiran Nabi karena maudi'uhu sallallahu alaihi wasallam fi maudi'i qurbis surah. Ya, ini penting. Nabi Muhammad itu dilahirkan di bawah pusar ibunya. Jadi catatan pertama. Jadi bayi sesar pertama kali di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang nyesar itu malaikat. Di bawahnya pusar ibunda Nabi Muhammad SAW disesar, bukan keluar dari kemaluan ibunya. Itu banyak orang nggak tahu karena mustahil orang sesuci Nabi Muhammad dikeluarkan dari tempat yang sangat menjijikan, yaitu kemaluan manusia. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan cerita-cerita ini dan dilanjutkan nanti di kajian yang akan datang, kita bisa menyambut Rabiul Awwal ini dengan gegap gempita, dengan dengan sangat gembira menyongsong bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan gembiranya kita terhadap kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan memberikan keselamatan kita dunia akhirat. Bahkan dulu mungkin Bapak Ibu sudah tahu paman beliau yang namanya Abu Lahab, ya. Paman beliau yang namanya Abu Lahab yang sudah jelas-jelas binasa dengan istrinya yang disebutkan dalam surat Al-Lahab, sudah akan diceburkan, sudah diplot oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka jahanam gara-gara Abu Lahab ini senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tatkala Suwaibah budaknya mengabarkan bahwasanya ponakan beliau sudah lahir, Nabi Muhammad SAW itu Suwaibah dibebaskan. Budak yang namanya Suwaibah dibudakkan karena orang Arab tatkala mendengarkan kabar baik, kabar bagus, bisyarat itu biasanya memberi hadiah imbalan kepada orang tersebut. Nah, Abu Lahab ini memberikan hadiah kepada Suwaibah dengan membebaskannya menjadi budak, ya. Dan dikatakan dalam riwayat bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib pernah bermimpi Abu Lahab, ya, bermimpi Abu Lahab, bagaimana keadaanmu sekarang wahai Abu Lahab, sedangkan kamu sudah dijamin masuk jahanam. Ya alhamdulillah, katanya, kata Abu Lahab. Namun setiap hari Senin, kata Abu Lahab, setiap hari Senin siksaanku diringankan oleh Allah SWT.
siksaan. Jadi setiap hari Senin Abu Lahab ini dibebaskan siksa nerakanya. Lalu dari dua telunjuk tangannya keluar air untuk minum. Karena selama seminggu 6 hari itu kepanasan, pasti haus, keluar air. Dan riwayat ini dibuat syair sebagai penutup, dibuat syair oleh salah satu ulama yang bernamanya Al-Imam Al-Hafidz Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Dalam bait syairnya beliau mengatakan, "Idza kana hadza kafirun ja'azimu bi tabbat yadahu fil jahim mukhlada." Ya. Jika ini seorang yang sudah kafir mati tidak membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ja'azimu bi tabbat yadahu fil jahim mukhlada, sudah diplot, dijamin dan binasa masuk dalam neraka jahanam selama-lamanya secara kekal. Annahu fi yaumil itsnin daimun yukhaffafu anhu bisururi abada. Sungguhnya dia setiap hari Senin diringankan, dibebaskan siksaannya oleh Allah SWT bisururi abada, karena lantaran dia berkat, dia senang karena lahir keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Fama dhanna bil abdi tula dahri bi Ahmad Rasulullah Muhammad. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu sekalian, orang ada seorang hamba yang seluruh hidupnya, seluruh umurnya dia selalu senang kepada Nabi Muhammad dan dia mati dalam keadaan membawa tahlil. Ini saja yang sudah ahli neraka kan gara-gara senang kepada kelahiran Nabi diringankan siksaannya. Bagaimana dengan kita yang setiap hari riang gembira selalu menyambut kedatangan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mati dalam tauhid? Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita dan selalu jadikan hati kita selalu bergembira dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dijadikan akhlak kita akhlak Nabi Muhammad SAW, akhlak Al-Quran, akhlak yang mulia yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyah wa ala kulli din suami jami'a syamil khairat dunia wa na'imul akhirah binajal futuh wa rusuh wa salahin lisan wa ruh wa tawbatan nasuh wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka tambahan dari Isra yang kemarin, jadi dari waktu Isra tambah 15 menit qadrul seperti pengkat, baru kita bisa melaksanakan Isra dengan alasan yang kemarin. Tambahan lagi, niat sholat Isra itu bisa digabung 5 niat dalam satu sholat. Sholat Isra, niat sholat Isra, duha, sholat hajat, sholat taubah, sholat istikharah, bisa digabung niatnya menjadi satu. Ya, sholat hajat, sholat Isra, istikharah, hajat, taubah, duha, 5 bisa digabung. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kurang lebihnya